Timnas Indonesia versus Mozambik ludes terjual jauh sebelum hari pertandingan berlangsung. Antusiasme luar biasa dari para pendukung Garuda menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap tim nasional kembali meningkat. Dan banyak supporter yang kini bersiap menyaksikan Timnas Indonesia tampil ganas serta berpesta gol pada laga penutup agenda internasional kali ini. Pertandingan antara Timnas Indonesia dan Mozambik akan menjadi laga terakhir yang dijalani skuad Garuda pada jeda internasional bulan Juni 2026. Duel yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Juni 2026 tersebut menjadi momen penting bagi pasukan Merah Putih untuk menutup rangkaian pertandingan dengan hasil manis, sekaligus memberikan hiburan terbaik bagi puluhan ribu pendukung yang akan memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sebelumnya, Timnas Indonesia berhasil mencatat kemenangan meyakinkan dengan skor 3-0 atas Oman dalam sebuah penampilan yang mendapat banyak pujian. Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Oman juga mampu mengalahkan Mozambik dengan skor telak 4-1, sebuah hasil yang menjadi bahan perbandingan menarik menjelang pertemuan Indonesia menghadapi wakil Afrika tersebut. Pertandingan ini menjadi laga yang sangat dinanti oleh para pecinta sepak bola nasional karena dianggap sebagai ajang pembuktian kualitas terbaru skuad asuhan John Herdman. Secara kualitas di atas kertas, banyak pihak menilai Mozambik masih berada sedikit di bawah Oman yang sebelumnya berhasil ditaklukkan Indonesia. Namun demikian, Timnas Indonesia tetap tidak boleh meremehkan lawan, karena Mozambik masih memiliki peringkat FIFA yang lebih tinggi dibandingkan skuad Garuda saat ini. Saat ini, Mozambik menempati peringkat ke-101 dunia dalam ranking FIFA, sedangkan Timnas Indonesia berada di posisi ke-118 setelah berhasil meraih kemenangan penting atas Oman. Perbedaan peringkat tersebut membuat pertandingan ini semakin menarik, karena Indonesia berpeluang menunjukkan bahwa perkembangan kualitas tim tidak lagi bisa diukur hanya dari posisi ranking dunia semata. Laga Timnas Indonesia melawan Mozambik ternyata mampu menarik perhatian yang jauh lebih besar dari kalangan supporter Garuda. Tiket termurah yang dijual PSSI dengan harga Rp300.000 bahkan habis terjual dalam waktu yang relatif singkat, menandakan tingginya animo masyarakat untuk kembali memberikan dukungan langsung kepada tim kebanggaan mereka. Diperkirakan sebanyak 40.000 tiket telah berhasil terjual. PSSI memang sengaja tidak membuka seluruh kapasitas Stadion Utama Gelora Bung Karno yang sebenarnya mampu menampung sekitar 70.000 penonton. Pada kesempatan kali ini hanya sekitar 50.000 kursi yang disediakan, dengan rincian 10.000 kursi dialokasikan untuk tamu VIP dan kebutuhan khusus, sementara sekitar 40.000 kursi lainnya dijual kepada masyarakat umum. Untuk kategori harga tiket, PSSI menetapkan Tribun Utara dan Selatan atau kategori Aqua Garuda dengan harga Rp300.000. Kemudian untuk Tribun Barat dan Timur yang masuk kategori Freeport Garuda dibanderol sebesar Rp500.000. Sementara itu, kategori paling premium yakni Mandiri Premium dan VIP Barat maupun Timur dijual dengan harga Rp750.000 per tiket. Hingga saat ini tiket telah terjual habis. Jumlah tersebut menjadi pencapaian yang cukup impresif karena meningkat hampir 2 kali lipat dibandingkan pertandingan sebelumnya yang hanya mampu menjual sekitar 25.000 tiket. Kenaikan angka penonton kali ini menjadi sinyal bahwa kepercayaan publik terhadap Timnas Indonesia perlahan mulai kembali tumbuh. Meski antusiasme masyarakat masih belum sepenuhnya menyamai euforia saat perjuangan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia, jumlah penonton kali ini tetap menunjukkan tren yang positif. Hal tersebut tidak terlepas dari rasa kecewa sebagian supporter setelah Indonesia gagal mewujudkan impian tampil di putaran final Piala Dunia, sehingga minat penonton sempat mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir. Namun kini situasinya mulai berubah. Timnas Indonesia kembali memperlihatkan harapan dan prospek yang menjanjikan untuk masa depan. Di bawah arahan John Herdman, performa tim dinilai mulai menemukan kembali identitas permainan yang kuat dan kompetitif, seperti yang pernah ditunjukkan ketika masih ditangani Shin Tae-yong. Saat ini Timnas Indonesia dinilai telah memiliki visi permainan yang lebih jelas serta arah pengembangan tim yang semakin terstruktur. Kemenangan meyakinkan atas Oman menjadi bukti bahwa skuad Garuda mampu bersaing dengan lawan-lawan yang memiliki kualitas
kualitas baik, sekaligus menjadi salah satu pencapaian penting dalam proses pembangunan tim yang sedang berjalan. John Herdman pun kini telah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi Mozambik. Pelatih ingin memastikan anak asuhnya tampil maksimal dan mampu memberikan kemenangan sebagai penutup yang sempurna sebelum memasuki agenda berikutnya. Di sisi lain, siap panen gol, John Herdman beri latihan khusus penyelesaian akhir. Semua pemain dituntut bisa mencetak gol. Menjelang laga melawan Mozambik, tampaknya John Herdman tidak ingin menyisakan celah sedikit pun dalam persiapan timnya. Pelatih timnas Indonesia tersebut memberikan program latihan khusus yang berfokus pada penyelesaian akhir di area kotak penalti. Bahkan seluruh pemain dituntut untuk memiliki kemampuan mencetak gol yang lebih baik agar Indonesia bisa tampil lebih tajam saat pertandingan berlangsung. John Herdman terlihat sangat serius menghadapi laga uji coba terakhir melawan Mozambik yang akan digelar besok. Salah satu menu latihan yang paling mencuri perhatian adalah sesi finishing intensif yang dirancang khusus untuk meningkatkan efektivitas serangan timnas Indonesia ketika mendapatkan peluang di depan gawang lawan. Dalam sesi latihan tersebut, para pemain tampak bergantian melakukan berbagai variasi tendangan yang langsung diarahkan ke gawang, mulai dari tendangan jarak dekat, penyelesaian satu sentuhan, hingga tembakan dari luar kotak penalti terus diasah secara berulang-ulang demi meningkatkan ketajaman para pemain saat menghadapi situasi pertandingan yang sebenarnya. Program latihan ini menjadi bukti bahwa tim pelatih menyadari pentingnya efektivitas dalam memanfaatkan peluang. Meski mampu menciptakan banyak kesempatan, sebuah tim tidak akan meraih hasil maksimal apabila penyelesaian akhirnya kurang tajam. Karena itu, Herdman ingin memastikan seluruh pemain memiliki kepercayaan diri tinggi ketika berada di depan gawang lawan. Dengan latihan khusus yang berfokus pada penyelesaian akhir tersebut, timnas Indonesia diharapkan mampu tampil lebih produktif dan agresif saat menghadapi Mozambik. Para supporter pun berharap skuad Garuda benar-benar mampu mewujudkan pesta gol di hadapan puluhan ribu pendukung yang akan memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno dan menutup laga internasional bulan Juni dengan kemenangan yang berkesan. Malaysia menangis dibantai Thailand pulang awal. Timnas Indonesia U19 jumpa Australia di semifinal AFF U19. Nova Arianto bawa kabar gembira soal kondisi pemain. Timnas Indonesia U19 semakin dekat dengan laga besar di babak semifinal Piala AFF U19 2026. Skuad Garuda Muda yang berhasil lolos sebagai juara grup A kini berpotensi menghadapi Australia U19 yang menjadi kandidat terkuat juara grup C. Menjelang pertandingan penting tersebut, pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto membawa kabar yang sangat menggembirakan bagi para pendukung merah putih. Seluruh pemain yang sebelumnya mengalami cedera dikabarkan telah pulih dan siap kembali memperkuat tim. Kabar ini tentu menjadi angin segar bagi Indonesia. Pasalnya, pada fase grup lalu, beberapa pemain sempat mengalami masalah kebugaran yang membuat tim pelatih harus melakukan rotasi. Dengan pulihnya seluruh pemain, Nova kini memiliki lebih banyak pilihan untuk menentukan strategi terbaik menghadapi lawan yang kemungkinan memiliki kualitas tinggi seperti Australia. Diketahui, Thailand pastikan tiket semifinal setelah tumbangkan Malaysia. Pertandingan penentuan grup B Piala AFF U19 2026 akhirnya telah selesai digelar. Thailand U19 sukses memastikan langkah ke babak semifinal setelah mengalahkan Malaysia U19 dengan skor tipis 3-2 pada laga terakhir grup B yang berlangsung Senin 8 Juni 2026. Di sisi lain, kekalahan tersebut menjadi pukulan telak bagi Malaysia U19. Harimau Malaya Muda harus mengubur impian mereka untuk melangkah ke babak semifinal. Padahal Malaysia sempat menunjukkan performa yang cukup menjanjikan sepanjang turnamen. Namun hasil akhir di laga penentuan membuat mereka gagal mengamankan posisi juara grup maupun tiket melalui jalur runner-up terbaik. Hasil pertandingan grup B membuat peta semifinal mulai terlihat jelas. Thailand kini menjadi tim kedua yang memastikan tempat di 4 besar setelah timnas Indonesia U19. Sementara itu, satu tempat tersisa masih diperebutkan oleh Australia U19 dan Kamboja yang akan menjalani laga penentuan di grup C. Nasib Vietnam U19 juga masih bergantung pada hasil pertandingan tersebut. Jika Kamboja berhasil mengalahkan Australia, maka Vietnam berpotensi tersingkir dari persaingan. Sebaliknya, jika Australia mampu meraih kemenangan, Vietnam akan berpeluang lolos sebagai salah satu tim terbaik dan melanjutkan perjalanan mereka di turnamen ini.
Situasi ini membuat pertandingan Australia melawan Kamboja menjadi sangat menarik untuk disaksikan. Bukan hanya menentukan nasib kedua tim, tetapi juga mempengaruhi komposisi semifinal secara keseluruhan. Indonesia berpotensi bertemu Australia. Jika melihat performa yang ditunjukkan sepanjang turnamen, Australia memiliki peluang yang cukup besar untuk memenangkan pertandingan melawan Kamboja. Secara kualitas skuad, pengalaman, dan kedalaman pemain, Australia memang lebih diunggulkan. Mereka juga menunjukkan permainan yang konsisten sejak awal kompetisi. Apabila prediksi tersebut menjadi kenyataan, maka Australia akan berhadapan dengan timnas Indonesia U19 di babak semifinal. Sementara itu, Thailand kemungkinan besar akan menghadapi Vietnam dalam laga semifinal lainnya. Pertemuan Indonesia melawan Australia tentu akan menjadi ujian berat bagi Garuda Muda. Australia dikenal memiliki keunggulan fisik, kecepatan, dan organisasi permainan yang baik. Meski demikian, Indonesia juga memiliki modal yang tidak kalah penting, yaitu dukungan supporter, rasa percaya diri setelah menjadi juara grup, serta perkembangan permainan yang terus meningkat dari pertandingan ke pertandingan. Menanggapi potensi pertemuan dengan Australia, pelatih timnas Indonesia U19 Nova Arianto mengaku timnya siap menghadapi siapapun lawan yang akan datang. Nova juga mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki waktu istirahat yang lebih banyak dibanding beberapa calon lawan lainnya. Hal tersebut dinilai sangat penting untuk memulihkan kondisi pemain sebelum laga semifinal. Kami memiliki waktu istirahat yang lebih. Para pemain yang sempat cedera sudah pulih. Kami akan berusaha semaksimal mungkin, ujar Nova. Pernyataan tersebut tentu menjadi kabar yang sangat menggembirakan bagi para pendukung Indonesia. Kehadiran pemain-pemain terbaik akan meningkatkan kekuatan tim secara keseluruhan. Terkait persiapan tim, Nova menjelaskan bahwa sejak awal turnamen, para pemain telah menjalani program disiplin yang diterapkan oleh tim pelatih. Menurutnya, kedisiplinan menjadi salah satu faktor penting yang membuat kondisi pemain tetap terjaga sepanjang kompetisi. Nova juga menegaskan bahwa para pemain tidak merasa asing dengan gaya permainan Australia. Hal tersebut menjadi keuntungan tersendiri dalam mempersiapkan strategi pertandingan. Soal calon lawan Australia, kita sudah tidak asing. Saya rasa secara mental seluruh pemain dalam kondisi yang siap, baik secara fisik maupun mental, tutup Nova. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa timnas Indonesia U19 tidak hanya fokus pada aspek teknis, tetapi juga kesiapan psikologis pemain. Mental yang kuat akan menjadi modal penting ketika menghadapi pertandingan semifinal yang penuh tekanan. Kini, para pendukung Garuda Muda berharap timnas Indonesia U19 mampu melanjutkan tren positif mereka dan melangkah ke partai final. Dengan kondisi skuad yang semakin lengkap, serta kepercayaan diri yang tinggi, peluang Indonesia untuk bersaing memperebutkan gelar masih terbuka lebar. Jelang lawan Mozambik, Hartman ambil keputusan mengejutkan. Justin Hubner diistirahatkan. Persiapan timnas Indonesia menjelang pertandingan melawan Mozambik, John Hartman fokus pada pemulihan kondisi pemain. Tim nasional Indonesia saat ini tengah menjalani persiapan yang sangat intens dan penuh tekanan menjelang pertandingan krusial melawan tim nasional Mozambik dalam ajang FIFA Matchday yang akan dilaksanakan di stadion bersejarah Gelora Bung Karno, Jakarta pada malam hari yang penuh ketegangan, yaitu Selasa tanggal 9 Juni 2026. Persiapan ini tidak hanya menuntut latihan fisik yang maksimal, melainkan juga perencanaan taktik yang matang dan perhatian besar terhadap aspek mental para pemain, mengingat pentingnya pertandingan ini sebagai ajang pembuktian kemampuan skuad Garuda di kancah internasional. Dalam suasana yang syarat dengan harapan dan ekspektasi tinggi dari jutaan pendukung sepak bola tanah air yang dengan antusiasme mengharapkan kemenangan, pelatih kepala asal Inggris John Hartman menunjukkan dedikasi luar biasa dengan demikian fokus memantau secara detil setiap aspek kondisi fisik, kebugaran, dan kesehatan para pemain yang telah dipanggil untuk memperkuat skuad NAS. Hartman menyadari bahwa keberhasilan tim sangat bergantung pada kesiapan optimal setiap pemain, sehingga aspek kebugaran menjadi prioritas utama dalam setiap sesi latihan maupun pemulihan. Ia sadar betul bahwa faktor fisik merupakan penentu utama dalam menentukan keberhasilan sebuah pertandingan internasional yang tidak bisa dianggap enteng ini, terutama saat menghadapi lawan yang memiliki gaya permainan agresif dan stamina tinggi seperti Mozambik.
Sebagai langkah awal yang sangat penting dan strategis untuk menghindari sekaligus meminimalisir resiko munculnya cedera berat yang bisa menghancurkan peluang tim dalam kompetisi besar ini, pelatih John Herdman mengambil keputusan yang sangat sadar dan penuh pertimbangan, yaitu mengistirahatkan salah satu pemain andalannya, Justin Hubner, yang selama ini telah menjadi tulang punggung dalam formasi tim dan sering menjadi motor penggerak serangan maupun lini tengah yang solid. Tindakan preventif ini diambil dengan harapan bahwa istirahat total akan memungkinkan pemulihan maksimal bukan hanya untuk menyembuhkan kelelahan, tetapi juga menangkal potensi cedera yang bisa muncul akibat beban latihan atau pertandingan sebelumnya. Dengan memberikan kesempatan pemulihan secara menyeluruh, Herdman percaya Justin bisa kembali dengan kondisi prima, siap tempur, dan tidak terbebani oleh potensi rasa nyeri atau cedera yang mungkin saja menyerang secara tiba-tiba dan fatal, yang tentu bisa berdampak buruk bagi dinamika dan hasil pertandingan. Langkah ini sekaligus merupakan bentuk kebijakan manajemen sumber daya pemain yang bijak demi kesuksesan tim nasional jangka panjang. Dalam pernyataannya yang penuh perhitungan dan diplomatis namun tegas pada hari Senin, 8 Juni 2026, Herdman menyampaikan, "Sebagai bagian dari strategi pencegahan yang tidak bisa kami abaikan, kami sepakat memberikan waktu istirahat penuh kepada Justin Hubner demi memastikan ia bisa pulih secara optimal dan kembali tampil dengan performa yang maksimal." Pernyataan ini memperlihatkan bahwa tim pelatih tidak menganggap keputusan ini sebagai tindakan sesaat, namun benar-benar direncanakan berdasarkan data medis dan evaluasi mendalam terhadap kondisi sang pemain. Keputusan ini bukan tanpa alasan, dan kami akan terus mengamati kondisinya secara cermat untuk menentukan langkah selanjutnya. Papar Herdman menegaskan bahwa pemantauan kesehatan Justin akan dilakukan secara berkelanjutan dengan dukungan tim medis profesional agar tidak terjadi penurunan performa yang merugikan. Dengan kalimat ini, Herdman memperjelas bahwa keputusan tersebut dibuat bukan sekedar demi kepentingan jangka pendek, melainkan untuk menjaga karir jangka panjang sang pemain, serta keberlangsungan keberhasilan tim secara keseluruhan yang memerlukan kontribusi penuh dari semua pemain bintang. Lebih jauh lagi, Herdman menegaskan komitmennya untuk memberikan kesempatan yang sama seluas-luasnya kepada seluruh anggota tim agar mereka bisa menunjukkan penampilan dan kesiapan terbaik mereka selama periode jendela internasional ini, dengan tidak memandang status atau pengalaman, sehingga suasana kompetitif yang sehat akan memacu performa terbaik semua pemain. Dalam minggu-minggu yang sangat sibuk dan menentukan ini, kami berusaha keras memastikan semua pemain mendapatkan kesempatan bermain dan waktu latihan yang cukup agar dapat membawa performa terbaiknya saat pertandingan besar nanti. Tegasnya, menandakan waktu pemusatan latihan dimanfaatkan secara optimal untuk mengasah teknik individual sekaligus memperkuat kerjasama tim. Hari ini kami menjadwalkan waktu pemulihan penuh sepanjang hari agar stamina mereka kembali segar. Dan esok hari, kami akan melaksanakan evaluasi menyeluruh untuk menilai kondisi fisik mereka dengan seksama. Tambah Herdman yang menunjukkan betapa sistematis dan terstruktur persiapan yang dilakukan demi menyiapkan skuad yang fit dan siap bertanding. Hal ini juga mencakup pendekatan ilmiah menggunakan data dan teknologi untuk memonitor perkembangan fisik para pemain secara detail. Dalam masalah seleksi dan penentuan susunan pemain yang akan diturunkan saat pertandingan mendatang, Herdman dengan tegas menyatakan bahwa keputusan tersebut sepenuhnya berlandaskan atas pertimbangan strategi permainan terbaik demi mencapai kemenangan dan bukan berdasarkan favoritisme atau tekanan eksternal. Selama rangkaian pemusatan latihan kali ini, ia memberikan perhatian khusus kepada aspek konsistensi sebagai fondasi utama untuk membangun kekompakan dan kerjasama yang solid, yang merupakan hal yang sangat krusial untuk bisa melawan tekanan dan tantangan dari lawan yang tidak bisa dianggap remeh, terutama dalam laga tingkat internasional yang sering tidak bisa diprediksi dan menuntut adaptasi cepat. Herdman menilai konsistensi bukan hanya soal kebugaran, tetapi juga menyangkut pola pikir dan mentalitas juang yang harus tetap terjaga di setiap pertandingan, karena hal tersebut menjadi senjata utama untuk menghadapi tekanan besar dari lawan dan atmosfer stadion yang penuh tuntutan. Hendaknya jelas bahwa dalam proses seleksi ini, fokus utama kami adalah memilih pemain-pemain terbaik yang mampu memberikan kontribusi optimal bagi tim. Ujar Herdman, menambah bahwa evaluasi pemain dilakukan berdasarkan performa terkini, kesiapan fisik dan kecocokan taktik, bukan hanya reputasi masa lalu. Di dalam camp pelatihan ini, satu hal yang selalu kami tekankan adalah pentingnya konsistensi yang harus dijaga di setiap sesi latihan dan pertandingan, sehingga stabilitas dan kepercayaan diri pemain tidak goyah. Tandas Herdman membangun semangat dan kepercayaan
kepercayaan diri para pemain untuk terus berjuang dan meningkatkan kualitas permainan mereka demi kepentingan tim secara keseluruhan. Mengingat waktu yang sangat terbatas dan mendesak menjelang dua ajang bergengsi, yakni turnamen FIFA dan AFC, yang menjadi target utama timnas Indonesia, Hartman menilai bahwa membangun chemistry serta ritme permainan antara para pemain menjadi hal yang absolut harus segera dilakukan agar tidak terjadi kebingungan atau miskomunikasi di lapangan yang dapat berakibat fatal pada hasil pertandingan. Ia sangat sadar bahwa dengan membentuk pemahaman bersama dan dinamisme penuh dalam sistem permainan yang mereka kembangkan akan meningkatkan kemungkinan meraih hasil gemilang pada laga-laga krusial mendatang, khususnya menghadapi lawan dengan strategi bertahan atau pressing ketat. Karenanya, ia menganggap bagi setiap pemain penting mendapatkan jam terbang dan repetisi yang tinggi dalam adaptasi sistem agar kelak dapat berfungsi secara maksimal dalam tim, merespon berbagai situasi pertandingan dengan efektif dan efisien. Dunia sepak bola sudah sangat dinamis dan kompetitif. Jelas Hartman mengingatkan bahwa performa tim selalu harus ditingkatkan seiring perkembangan taktik dan gaya permainan global yang terus berubah. Kita tahu betul bahwa jangka waktu yang tersisa hanya 2 jendela internasional lagi sebelum gelaran turnamen FIFA dan AFC, sehingga setiap detik harus dimanfaatkan dengan bijak. Karenanya kami harus kerja keras memastikan para pemain bermain beriringan dan membangun chemistry yang kuat agar mampu berkomunikasi dan bekerja secara sinkron di lapangan dengan pemahaman role yang jelas dan koordinasi yang lancar. Membentuk ritme permainan yang harmonis pun menjadi prioritas utama supaya kami tidak mudah digoyahkan oleh lawan yang biasanya memanfaatkan kelemahan tim dalam koordinasi dan kesalahan komunikasi. Bebar Hartman dengan penuh keyakinan dan visi ke depan yang matang demi mencapai target kemenangan dan pencapaian prestasi tertinggi. Walaupun tak dapat dipungkiri bahwa jendela internasional kali ini juga menjadi ajang percobaan dan adaptasi beberapa taktik dan kombinasi pemain yang berbeda, fokus utama dari pelatih John Hartman tetaplah pada pembentukan fondasi yang kokoh berupa stabilitas dan konsistensi dalam tim yang menjadi modal utama untuk menghadapi tekanan tinggi di kompetisi mendatang. Ia menegaskan bahwa para pemain timnas Indonesia yang selama ini telah membuktikan performa profesional, dedikasi tinggi dan sikap profesionalisme selama karir mereka layak dan pantas mendapatkan kepercayaan sebagai pemain inti untuk pertandingan-pertandingan penting karena mereka merupakan aset berharga negara yang harus dijaga dan dikembangkan. Memang benar, jendela ini menyediakan ruang untuk mencoba hal-hal baru, tapi bagi saya yang paling krusial adalah membangun dan menjaga konsistensi agar kualitas permainan tidak menurun walau ada perubahan di susunan pemain. Ujarnya serius.